Kan, babak belur Anda kalau nak anu. Coba, ayo silakan. Bang Azam, silakan. Baik, Silakan thank Azam, you. nyalakan kamera. Oke, halo. Ya, Azam, Anda adalah satu dari miliaran orang Islam yang dalam tanda kutip sedikit lebih memahami Al-Quran ketimbang mereka. Ya silakan bernarasi dulu. Karena Baik. itu cukup menantang tuh judulnya tuh ya. Baik. Dan Begini Azam. statementnya dari tadi. Ya, begini Azam. Banyak orang menggoreng setiap perkataan saya. Setiap saya ada ngucapin kosakata yang kontroversial, langsung digoreng jadi konten. Ya, itu sekarang modelnya begitu. Dari agama saudara sendiri. Ya, itu dari Ya, agama saudara bahkan sendiri. sekalipun dari orang-orang Kristen yang saya katakan Yudas, ya, Yudas Iskariot masa kini. Contohnya siapa? Contohnya Rudi Iskariot. Nah itu. Rudi Iskariot, bom Iskariot. Nah itu contohnya. Gini. Iya, karena mereka harus menjual temannya sendiri. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan penonton. Mereka itu adalah orang-orang yang haus pengen ditonton orang. Iya, demi sekedar itu, hanya sekedar itu. Gitu loh. Yang penting rame orang nonton saya, apapun saya lakukan. Oke. Bung Azam. Oke, silakan. Bung Azam. Kita coba nih, kita didik nih orang-orang awam. Kita kasih pengertian dulu bahwa kata Tuhan itu sebenarnya kosakata yang tak pernah ada dalam Al-Quran dan juga tak pernah ada dalam Injil. Setuju? Setuju. Setuju. Kemudian kosakata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Nah, setuju nggak Anda? Ya, itu dari Tuhan. Iya. Itu Kata dari Tuhan Tuhan, itu kesalahan translate dari seorang misionaris penyebar agama Kristen ke Indonesia pada abad 16, saya baca begitu. Oke. Jadi kata Tuhan itu sebenarnya kata yang sama dengan kata Tuhan. Nah ini akibat Ya, daripada kesalahan yang sudah mendarah daging sehingga orang itu membedakan Tuhan dengan Tuan. Padahal itu kata yang sama itu. Setuju? Iya, sepakat sampai situ. Sampai situ sepakat. Makasih Yolanda, makasih. Nah, apa pengertiannya? Pengertiannya itu adalah sesuatu ataupun seseorang yang kepada sesuatu itu kita menaklukkan diri. Itulah yang dimaksud Tuhan atau Tuhan, betul? Bisa. Boleh didefinisikan seperti itu, masih dapat diterima oleh logika. Ya. Lawan katanya Tuhan apa ini? Budak. Budak atau Hamba. Hamba. Jadi lawan katanya Tuhan tuh hamba. Gitu. Nah, sekarang kalau kita sungguh-sungguh mempelajari Telepon saya sudah ditelepon, nggak bisa langsung pura-pura ditelepon. Ketika kebenaran semakin dekat. Lanjut, sudah saya tolak. Ketika kebenaran sudah dekat, sudah mulai nih ditelepon-telepon. Sinyal sudah mulai macet-macet nih. Macet-macet sinyal udahan. Teleponnya lanjut, sudah saya tolak teleponnya, lanjut, sudah saya tolak. Baik. Jadi, kalau kita paham dengan sebuah kosakata, maka kita akan simpulkan dari setiap bacaan kita terhadap Quran dan terhadap Bible. Di dalam Bible, kepada siapakah Yesus menaklukkan diri? Kepada iblis atau kepada Bapa di Dalam surga? Bible ya, saya tidak tahu ya. Mungkin kepada Yesus dan Bapa di surga mungkin. Iya, kepada siapa Tuhan Yesus di dalam Bible menaklukkan dirinya? Oh, kepada Bapa di surga jelas. Kepada Bapa di surga. Itulah yang saya maksud Yesus punya Tuhan. Siapa? Ya Bapa di surga.
Tapi banyak Ya. orang Kristen tidak mau mengakui itu. Karena apa? Ya karena takut sama orang Islam. Kalau Yesus punya Tuhan, itu tidak membuktikan bahwa Islam itu benar. Sama sekali tidak. Islam juga tidak Gimana? berharap validasi dari pihak manapun kan. Nggak ada. Tidak ada pembuktian bahwa Islam benar kalau Yesus punya Tuhan. Bahkan nggak ada hubungannya. Iya betul. Tidak, Islam Gitu juga loh. tidak mengharapkan validasi dari agama manapun. Lanjut. Iya, makanya tetapi kan saya bilang sekarang ini banyak orang-orang dalam tanda kutip ya. Mohon maaf ini DUNU, dungu. Begitu loh. Nah, orang-orang ini yang ingin saya sadarkan ini. Ya. Nah, maksud saya sekarang Wah, begini saya di- Ajam. nih, banyak yang ngechat saya nih, Dis. Banyak yang ngechat saya nih, aduh. Oh, ya Coba, jelas coba. lah. Coba, Jelas. coba, coba. Jelas. Udah bunyi-bunyi HP saya, kedengaran kan? Coba, coba. Ya sih dalam Muslim sudah mulailah panik. Tuh. Cepat. Begini Azam. Kalau kita baca Bible, di dalam Bible Tuhan Yesus berdoa. Hati-hati nih, hati-hati Anda jatuh terjebak kepada paham oneness. Ya, Di dalam saya Bible, sudah paham. di dalam Bible Jujur Tuhan saja, saya bersaksi. Ini langsung. Saya bersaksi. Langsung gitu, biar cepat. Ini saya sudah mengerti semua. Oke, Pola-polanya jadi yang aku dibangun. bersaksi bahwa Allah punya Tuhan dan aku pun bersaksi Nah, bahwa ya Allah itu. punya Tuhan namanya Muhammad. Dasarnya, argumentasinya Dasarnya Itu begini. Roman fallacy itu. Baik, Itu Roman dasarnya fallacy namanya. Coba. Ketika kita membaca Al-Quran, selalu saja Allah itu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Bahkan Aisyah memvalidasi perkataan tersebut. Bahwa Allah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-51, bagaimana Allah mengatakan melalui Al-Quran tentu saja, dan itu saya percaya itu karangan Muhammad sendiri, bahwa Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Muhammad Itu berbicara boleh mengenai menggauli hubungan perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Lalu kata Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Apakah Anda setuju sudah bisa dengan tanggapi? perkataan Aisyah? Begini, terkait dengan surah Al-Ahzab yang tu'wi ilaika man tasya wa turji ilaika man tasya, itu berbicara mengenai giliran istri, mau dari istri ke-11, ke-10, ke-9, itu tidak ada batasan untuk Nabi mau memulai dari istri yang keberapa dulu untuk giliran malamnya. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad berhak mencampuri wanita mana saja yang dia kehendaki. Itu tentu bertentangan dengan konsep teologi dan khazanah keislaman yang resmi dan diakui oleh seluruh para teolog-teolog muslim. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pernyataan Aisyah, itu pernyataan manusiawi yang cemburu biasa. Itu bukan dalil. Pernyataan Aisyah bukan dalil. Berarti Aisyah, Jadi tidak berarti Aisyah dapat kurang ajar. melegalkan argumentasi. Berarti Aisyah kurang Bisa ajar. dikatakan demikian. Bisa Apa? dikatakan demikian karena itu bukan dalil. Sebentar. Apakah Bukan dalil itu sebentar. pernyataan Aisyah. Apakah Aisyah seorang yang kurang ajar? Aisyah seorang yang berlebihan dalam hal ini. Dalam konteks ini, Aisyah radhiyallahu anha seorang yang berlebihan. Cie. Jadi Bukan, oke, dalil, ya. oke. Teman-teman harus tahu. Jadi jangan mau digiring, itu bukan dalil pernyataan Aisyah. Jadi perkataan Aisyah itu kurang ajar. Pernyataan Aisyah adalah pernyataan seorang wanita yang keterlaluan dalam konteks ini ketika mengatakan demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Kurang ajar berarti dia, teman-teman. Oh, itu framing. Inilah yang saya bilang, Ajam, kamu di sini sudah berstandar ganda. Bukankah Standar orang-orang ganda di Islam yang mengatakan bahwa Aisyah itu seorang yang cerdas? Dia adalah Betul. satu-satunya wanita yang banyak meriwayatkan hadis, betul? Betul. Lalu kenapa kamu di detik yang sama mengatakan bahwa dia kurang ajar kepada Muhammad?
Nah, rekaman ini ulang mana pernyataan saya menuduh Aisyah kurang ajar. Saya mengatakan bahwa dia menuduh, Aisyah berlebihan dalam konteks ini. Dia mengatakan nggak bahwa Allah itu hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad? Ya, itulah pernyataan yang berlebihan menurut saya. Ketika dia Karena mengatakan sahabat begitu, ini kan pernyataan itu benar atau salah? Pernyataan itu keliru. Keliru, keliru. Kalau begitu, dia mengeluarkan statement yang kurang ajar nggak kepada Allah dan Rasulnya? Itu pernyataan yang tidak tepat. Iya, kurang ajar nggak itu? Diksi-diksi yang akademis. Nggak, kita menggunakan diksi-diksi yang akademis. Tidak menggunakan diksi-diksi yang tidak Takut dia mengatakan kurang ajar. Tidak takut, itu pernyataan saya tepat. Aisyah keliru dalam bab ini. Dalam konteks ini mengatakan, wahai Rasulullah, tidak tahu menginginkan sesuatu atau nafsumu menghendaki sesuatu kecuali Tuhanmu menurunkan ayat mengenai hal itu. Itu keliru, tidak tepat. Saya tidak mengatakan itu keliru. Saya mengatakan itu tepat karena berkali-kali Allah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Ketika Muhammad pengen ini turun ayat. Ketika Muhammad pengen itu turun ayat. Selalu ketika Muhammad menginginkan sesuatu, ada ayat yang akan membenarkan omongan Muhammad tersebut. Nah, itulah kenapa Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Nah, itulah penggiringan opini namanya. Tidak masalah. Intinya begini, siapa yang lebih bisa dipercaya? Istrinya Muhammad sendiri, apa orang lain yang hidup ribuan tahun setelah Muhammad? Ya, siapa saja yang membawa kebenaran, tentunya begini. Pada saat itu, siapa yang menuduh Rasulullah seperti itu selain Aisyah? Kan mereka juga pendapatnya dapat dijadikan sebagai argumen. Kalau memang apa yang dinyatakan oleh Aisyah itu benar, siapa yang mendukung pernyataan tersebut? Jadi menurut Anda, orang yang dekat dengan Muhammad, orang yang bersama-sama dengan Muhammad, bahkan kalian katakan cerdas, istri kesayangannya Muhammad, orang yang sama dengan orang yang memfitnah Muhammad. Begini, saya kasih tahu ya, saya berikan sebuah analogi. Ketika saya mengatakan Edis cerdas, apakah saya mengatakan Edis tidak bersalah? Belum tentu. Meninggal dunia, selesai. Nah, gimana? Oke, jadi menurut Anda nih, pernyataan Aisyah tidak lebih baik daripada pernyataanmu? Belum. Hah? Betul, saya ulangi, betul. Oke. Keliru, Aisyah keliru. Tapi dalam baik, konteks kita pada itu. kesimpulan saja sekarang, biar kita nggak debat kusir. Seandainya, Oke. pernyataan Aisyah itu adalah kebenaran, maka betul nggak kesimpulannya bahwa Allah itu adalah Tuhannya Muhammad? Bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya Allah? Seandainya gini. Oke, itu sebuah pengandaian. Seandainya pernyataan Aisyah itu benar, saya terjun dari Monas. Nah, berarti begini Azam, biar enak kita diskusi. Berarti kalaulah benar perkataan Aisyah, maka statement ini menjadi benar bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya Allah, betul? Sayangnya tidak benar. Siapa yang membenarkan? Seandainya benar, tenang dulu, tenang. Ini kan Anda mengatakan bahwa perkataan Aisyah yang salah, ya kan? Anda demi menyangkal bahwa Allah itu adalah Tuhannya Muhammad, maka Anda harus tolak perkataan Aisyah itu. Nah, sekarang kebalikannya. Saya tolak karena salah. Oke, sekarang seandainya perkataan Aisyah itu benar, bahwa seandainya perkataan Aisyah itu adalah fakta yang sesungguhnya, maka statement saya menjadi benar bahwa Muhammad adalah Tuhannya Allah. Definisi membuangkan menurut definisi saudara adalah sosok yang tunduk dan patuh bantahan. Langsung akrobat lagi dia, akrobat. Ini bukan akrobatik retoris, ini adalah metodologi berdiskusi yang ilmiah. Azam, kita ini kan tadi sudah sampai kepada titik kesepakatan apa itu mempertuhan. Mempertuhan adalah suatu perbuatan menghambakan diri terhadap sesuatu. Kenapa dia dikatakan menghambakan diri?
Karena dia Saya paham. menaklukkan dirinya untuk menuruti keinginan daripada sang Tuhan atau Tuhan itu, betul? Sejak kapan Allah takluk kepada Nabi Muhammad jika merujuk definisi yang Anda buat? Sejak kapan takluk? Karena Allah hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad. Hanya itu berarti dibatasi pada konteks tersebut. Sejak Perkataan kapan? Coba Aisyah berikan apa sih? sebuah pendeskripsian. Perkataan Aisyah begini. Aku tidak pernah melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali ia begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Itu kan pernyataan seorang Berarti dalam penglihatan Aisyah, di dalam pengalaman hidup Aisyah, dia tidak pernah dapati Allah itu selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Betul? Itu kan pernyataan seorang wanita. Yang namanya wanita tingkat cemburunya tinggi, masih muda, dan bukan dalil Bukan, pula. kita tidak jangan gini. Jangan kita tolak dulu perkataan Aisyah. Makna dari perkataannya itu yang kita bahas. Azam, kita tidak sedang menolak atau dengar Azam. Kita tidak sedang menolak atau menerima perkataan Aisyah. Kita bicara dulu konten atau isi atau makna dari perkataan Aisyah itu. Makna dari perkataan Aisyah adalah bahwa dia tidak pernah dapati Allah itu kecuali Allah itu hanyalah sigap menuruti hawa nafsu Muhammad. Betul? Kalau pernyataan ini dibenarkan, maka mendukung argumentasi yang Anda bangun. Tapi sayangnya pernyataan ini tidak bisa dijadikan dalil sama sekali. Keliru. Bahkan semua orang, saya yakin pada saat ini akan menyalahkan Aisyah dalam bab ini. Iya, makanya saya bilang demi Anda ingin menolak kenyataan, maka Anda harus salah-salahkan Aisyah. Bukan salah-salahkan. Sesuatu yang salah harus disalahkan. Karena itu memang keliru. Ayat-ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan wanita kepada Nabi Muhammad itu semua memiliki motif atau latar belakang yang berkaitan dengan hukum. Ya sudah, intinya kita sudah dapati bahwa ya memang begitu. Kenapa kita debat kusir? Intinya kita dapati bahwa nggak apa-apa. Azam di sini harus menyalah-nyalahkan Aisyah. Saya salahkan Aisyah dalam bab ini. Aisyah disalah-salahkan. Baiklah Azam, saya rasa sudah cukup. Ya, terima kasih. Sama-sama Azam. Yang jelas saya sudah. Intinya saya terima kasih juga sudah diizinkan naik. Dan saya sudah menjelaskan, semoga penjelasan ini teman-teman bisa dijadikan sebuah referensi baru agar tidak terlalu ngamuk-ngamuk lah kalau naik di tempatnya Edis. Minimal punya argumen lah begitu ya. Jangan mempermalukan itu bagus. Itu aja dari saya. Itu bagus. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Azam, saya turunkan. Ya, terima kasih. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mereka ingin membantah, mereka harus nyalah-nyalain Aisyah dulu. Ya kan? Kalau perkataan Aisyah itu benar, bahaya itu teman-teman, bahaya. Karena menurut Aisyah, Allah itu ya begitu. Di mata Aisyah, Allah itu seperti itu. Didapati seperti itu. Menuruti kemauan atau hawa nafsunya Muhammad. Ya, dan tidak ada yang selain daripada itu. Itu saja yang didapatinya. Oke, kita kasih naik ada Rizal Kavela. Ya, selamat malam Rizal Kavela. Halo Dis. Halo Rizal Kavela, Muslim Bang ya? Iya dong, masa Ya, Kristen? sudah menyimak Bang dari tadi? Sudah dong. Oke, setuju dengan Azam bahwa Aisyah di situ mengeluarkan statement yang kurang ajar kepada Muhammad? Dis, aku mau nanya boleh? Takut orang Islam kalau ditanya. Nanya boleh nggak? Boleh, silakan. Karena mereka takut ditanya agamanya. Silakan. Katanya Yesus punya Tuhan, Dis. Apa betul katanya Dis Iya, lo? betul. Jadi Tuhan yang mana satu Dis? Banyak kali Tuhanmu Dis. Makanya inilah yang sedang kita bahas. Anda ngerti nggak Tuhan itu apa?
Dis, aku nanya lagi. Nah, ditanya Tuhan itu apa, lari kemana-mana. Tuhan itu apa sih? Tuhan tuh yang menciptakan kita lah. Tuhan tuh maha kuasa. Di mana ada kosakata Tuhan dalam Quran? Kalau ada saya lompat dari Monas. Tuhan tuh maha segalanya, Dis, maha kuasa. Terus Dis itu Tuhannya kenapa Yang ditelanjangi? ditanya yang mana, dijawab yang mana. Dengar. Kalau kita mau diskusi yang akademis, coba saya pengen tahu, ada nggak huruf Tuhan di dalam Al-Quran? Kan aku sering nonton. Itu kan sering udah diperjelas sama Gus Wafi. Kok kamu itu aja yang ditanya? Kenapa kamu masih mempertanyakan kepada saya pertanyaan yang sama juga? Bukan, kamu kan nanya. Makanya saya bilang Tuhannya Allah itu adalah Muhammad. Itu kata kamu. Kamu kan memaksa orangnya. Kok memaksa? Makanya saya tanya sama kamu, apa itu pengertian mempertuhan? Dis, ini ya. Aku ya. Coba kamu tanya sama anak SD, tapi yang Islam ya. Iya, kalau ngapain nanya sama anak SD ya? Kalau nanya sama anak SD, pasti jawabannya kacau balau. Ini otak kalian sama dengan anak SD. Kalau anak SD itu Nabi Muhammad tuh bilang Tuhan, aku loncat dari Monas. Itu kamu yang maksa. Ya, karena rujukan kamu anak SD, orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa. Dis, Tuhan Muhammad tuh bukan Tuhan yang itu ke situ udah dijelasin. Coba, menurut Al-Quran ada nggak yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Maksudnya? Pura-pura nggak tahu nih. Saya tunjukin ayatnya sama kamu. Saya balikin kamera saya. Ya. Sungguh nekat yang nyata. Perhatikan, saya turunkan. Bentar, ini saya yang bilang ya, tunjukkan. Nih, Tuhan ya. Tuh, coba dengerin. lihat ya. Ini ayat Quran bukan? Iya, ayat pula Allah. Oke, Quran. Coba kamu yang baca. Mana? Ya udah kamu aja yang baca, Dis. Tahukah kamu, berarti nggak bisa baca ini. Memang benar ini seperti Muhammad. Pantesan dia masih Islam. Nih, saya bacakan. Tahukah kamu, Ya. maksudnya wahai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pertanyaan saya, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Coba kau jawab singkat dulu coba. Menurut Al-Quran, adakah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Yang Tuhan tuh Allah, Dis. Kok hawa nafsu Tuhan gimana kamu, Dis? Makanya mereka lagi nonjokin Qurannya sendiri, lagi berantem sama Quran. Ada. Kamu aja yang maksa. Jadi ayat ini salah. Ya kan Allah yang Tuhan, Dis. Masa nafsu? Jadi di sini hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhan nggak? Mana ada hawa nafsu di Jawa? Ini? Mana ada bacaan hawa nafsu? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Mana? Gak nampak. Ya Tuhan, ternyata buta huruf kayak Muhammad. Rizal, kamu bisa baca? Bisa? Oke, coba kamu baca ini. Ya udah baca, aku dengerin. Dari tadi saya disuruh baca, O-R-A-R-A-Eng, orang. Y-A-Y-A-Eng, yang. M-M-E-N-N-Y-J-A-J-D-I-D kan, menjadikan. Dengar. Kau kan nggak bisa baca. Kau kayak Muhammad, buta huruf. Makanya saya bacain. Orang yang menjadikan Udah tahu hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ya gini, Dis, hawa nafsu kita tuh ya, Pertanyaannya, ada yang hawa nafsu sebagai Tuhannya?
Ya sama niat lah, niat kita tuh hawa nafsu. Ada nggak? Ya ada. Ada. Nah. Berarti siapa Tuhannya mereka? Hawa nafsunya atau Allah? Ya bukan gitulah. Di situ kan kamu tuh kayak anak TK kalau gitu. Dah kau di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tidur di bawah sana. Ini kurang jelas bagaimana sih ayat ini? Surat Al-Ahzab nomor 23. Ini loh. Kamu ngerti nggak maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh ngerti nggak? Nih loh. Tahukah kamu, wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ini ada ini orang yang bertuhankan kepada hawa nafsu. Oh, mau masih ingkari. Kenapa dikatakan bahwa hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Karena dia menaklukkan, menundukkan diri, mengikuti, mentaati hawa nafsunya. Dia menuruti hawa nafsunya. Kata Al-Quran, orang-orang tersebut menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Gimana kamu ini? Sekarang pertanyaan saya, siapakah yang ditaati oleh Allah? Siapakah yang dituruti hawa nafsunya oleh Allah? Ya Muhammad. Kata Aisyah. Kata Aisyah, Allah itu nurut-nuruti kemauan Muhammad. Mana Anda ini? Nah, konteks pada waktu itu kita sedang membahas. Kalau kalian baca Bible, coba buka Alkitab. Kepada siapakah Tuhan Yesus taat? Kepada siapakah Tuhan Yesus menundukkan dirinya sehingga ia ikuti? Kepada Bapa di surga. Makanya Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhan Yesus? Bapa di surga. Gitu loh. Masalahnya kau ngerti nggak maksudnya mempertuhan, punya Tuhan tuh kau ngerti nggak maksudnya? Maksudmu Yesus seorang ateis begitu? Maksudmu Yesus seorang yang menuruti hawa nafsunya? Sungguh nekat yang nyata. Yuk, silakan. Kita teruskan lagi. Silakan, Anda naik kemari. Silakan. Berargumen dengan saya. Ayo, silakan. Ayo, kita kasih naik ada saudara Gim KR. Gim KR. Terima kasih Bang Toyo, terima kasih. Ya, Gim. Ya, silakan Gim, nyalakan kamera Anda. Mida. Ya, Mida. Ya, Mida. Muslim atau Kristen? Muslim. Silakan nyalakan kamera, Bang. Udah, Dis. Belum nyala. Silakan. Ya. Gelap, Bang. Jangan, oke, silakan. Ya, sudah sekarang. Anda sudah menyimak dari tadi, Bang? Ya, nyimak, Dis. Oke. Anda sudah mengerti apa itu mempertuhan? Apa? Anda sudah mengerti apa itu mempertuhan atau menuhankan? Mempertuhan itu menghambakan lah. Ya, menghambakan dirinya. Nah, di dalam Bible, apakah Yesus adalah hamba Tuhan? Jelas. Orang yang mengingkari Yesus sebagai hamba Tuhan, itu orang gendeng. Gendeng dia. Begitu. Kalau Yesus hamba Tuhan, itu tidak membuktikan Islam itu benar. Tidak sama sekali. Gitu loh. Nah, kalau kita betul-betul memahami Bible, itu kita sampaikan kepada orang-orang Islam, tidak berat bagi seorang Islam itu akhirnya menerima Bible itu. Dan mengganti Tuhan mereka yang Allah dan Muhammad menjadi Bapa di surga, Putra dan Roh Kudus. Tapi jangan lupa juga, apa kehendak Bapa di surga? Bapa di surga ingin supaya setiap lutut, supaya setiap orang
tahluk kepada anaknya, menjadikan anaknya sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu kehendak Bapa di surga. Keinginan Bapa di surga itu supaya semua manusia mentuhankan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda. Kepada siapa umat muslim taat atau menaklukkan dirinya supaya tunduk mengikutinya? Taat kepada Allah dan Rasulnya lah, Dis. Iya, Allah dan Rasulnya. Bisa nggak muslim taat patuh sama Allah tanpa patuh sama Muhammad? Ya semua juga lewat nabi-nabinya lah, Dis. Ya, Begitupun iya. zaman Nabi Musa ya. Tidak, mereka taat ini kepada Allah, ini ya. salah, ini salah Anda. Oh, Ini kesalahan fatal. Dengar. Kalau Anda mengakui bahwa Islam menaklukkan diri kepada Allah dan Muhammad, itu saya setuju. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa orang harus taat takluk kepada Nabi, ini pernyataan yang sangat berbahaya di dalam Bible. Ya sekarang Tenang Bang, tenang dulu. begini aja. Biar saya selesaikan dulu. Gini. Musa itu menjadi orang yang membangkang melawan Tuhan karena dia punya paham seperti Anda ini. Kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Karena dia mengatakan aku. Iya, jadi tidak boleh orang itu taat kepada Nabi. Tidak boleh orang itu menaklukkan diri kepada Nabi. Ini bahaya. Karena Nabi itu berbuat salah, dia berbuat dosa. Kalau kita baca Bible dengan teliti, seseorang itu harus menaklukkan diri kepada Yesus juga firman. berbuat dosa, Tenang. Seseorang harus patuh, taat, tunduk, menaklukkan diri kepada firman Tuhan. Bukan kepada Nabi. Ini bahaya ini. Karena Nabi dengan Tuhan itu berbeda. Jadi makanya nabi-nabi selalu berbicara, beginilah firman Tuhan. Dia tidak pernah ngomong, beginilah perkataanku, nggak bisa. Jadi satu kali lagi saya katakan kepada kalian, setiap orang harus menaklukkan dirinya kepada sang firman, kepada firman Tuhan. Nah, Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Jadi kita harus menaklukkan diri kita kepada Yesus. Taat kepada Yesus, patuh kepada Yesus. Nggak boleh taat kepada Nabi, karena Nabi berbuat kesalahan. Inilah yang kalian lakukan. Kalian menaklukkan diri kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Udah macet-macet dia. Bentar lagi kepental dia. Nah kan, terpental kan? Jadi itu ya teman-teman bedanya ya. Tahu nggak kenapa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian? Karena dia telah mengambil kemuliaan Tuhan. Ya kan? Dia katakan aku. Padahal nggak boleh begitu. Nabi-nabi berbuat kesalahan. Daud berbuat salah. Semua nabi-nabi itu berbuat kesalahan. Makanya kita tidak boleh mentaati atau menuruti atau menaklukkan diri kepada nabi. Nggak bisa. Kita mentaati, menaklukkan diri kepada firman Tuhan yang disampaikan nabi-nabi. Bukan kepada nabinya. Bahkan nabi tersebut harus takluk kepada sang firman itu. Siapa sang firman itu? Siapa firman itu? Ya, makanya Tuhan Yesus beda dengan nabi-nabi. Ada perbedaannya. Dia nabi, tetapi dia tidak sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Begitu. Ya. Apakah ketika kalian membaca Bible, kalian harus mengingkari apa yang tertulis dalam Bible? Sampaikanlah Bible itu apa adanya. Sekarang ada sebuah semacam kecelakaan berpikir yang sudah banyak dianut orang. Kalau Yesus punya Tuhan, lalu itu mengakibatkan Islam benar. Berarti kamu gini. Kalau Yesus hamba Tuhan, berarti Islam benar. Ya berarti kamu gini juga. Gimana? Itu nggak ada kaitannya dengan Islam. Baca Bible. Apakah di dalam Bible
Yesus sebagai seorang ateis. Tidak. Apakah di dalam Bible Yesus seorang yang berdoa? Iya. Tapi orang bingung, Tuhan kok berdoa? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bingung kan? Bingung. Makanya saya berkali-kali menjelaskan apa sih Tuhan tuh maksudnya apa? Tuhan kepada Yesus tuh maksudnya bagaimana pengertiannya? Sang Mesias. Di dalam Lukas dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Kristus Tuhan di kota Daud. Apa maksudnya Tuhan di situ? Tuhan di situ maksudnya adalah Sang Mesias, the Messiah. Gitu loh. Ketika Tuhan Yesus sedang berada di sumur Yakub. Ada seorang perempuan Samaria di situ yang sedang menimba air. Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria itu. Apa kata perempuan Samaria itu kalau kalian cek di dalam terjemahan? Apa kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu? Berikanlah aku air, katanya. Lalu kata perempuan itu apa? Tuhan, engkau tidak punya timba. Kalau kamu tidak ngerti apa itu Tuhan, ya konslet kamu memang. Apakah perempuan Samaria itu tadinya pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus sebelumnya? Tidak pernah. Itulah pertama kali perempuan Samaria itu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi dia panggil, dia sapa Tuhan Yesus dengan kata-kata Tuhan. Apakah kau pikir di situ perempuan Samaria itu menganggap Yesus sang pencipta langit dan bumi? Ya tidak. Kata Tuhan di dalam Bible itu, bahasa aslinya itu kurios. Lord, artinya my Lord. Sapaan, itu sapaan. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Itu kata yang bisa digunakan, disematkan kepada manusia yang mulia, bisa juga disematkan kepada yang di sorga. Sama kayak orang Jawa, kalau orang Jawa ngomong yang duduk di tahta, yang memerintah, itu dipanggil Gusti. Daulat Gusti. Itu kan, kalau kita lihat film-film zaman dulu itu, Brahma Kumbara atau apa. Begitu. Ketika mereka menghadap raja, mereka akan berkata, Daulat Gusti, katanya. Gusti. Ketika dia memanggil yang di sorga juga Gusti. Kalau ada Gusti berdoa kepada Gusti itu gak bingung, gak bingung. Yang bingung kamu. Bingung kamu ada Gusti berdoa kepada Gusti. Tuhan berdoa kepada Tuhan, kamu bingung. Karena kamu tidak memahami sebuah kata. Itu masalahnya di situ kamu. Makanya kamu pusing terus kalau baca Bible. Tiap hari omonganmu omongan yang sama. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ada Tuhan punya Tuhan. Kau bingung ada Tuhan punya Tuhan. Kalau saya tunjukkan di dalam Qur'anmu ada Rob punya Rob, kamu kaget nanti. Gimana kamu itu? Ayo silakan. Kita kasih naik ada Fanny. Ya silakan Fanny. Tidak. Selamat malam. Nah, tidak. Dia yang naik, dia yang tidak. Ayo silakan. Mari kita memahami Bible supaya kita mengerti. Jangan Anda jatuh kepada pemahaman oneness. Yesus kan Tuhan. Iya, dia berdoa kepada Tuhan kan dalam Bible, iya. Berarti nih dia berdoa kepada dirinya sendiri. Berarti kamu juga gini. Kalau kamu katakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, maka kamu memang tidak waras lagi. Begitu. Saya sekarang mengeluarkan kata-kata yang keras biar sadar. Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri.
Yesus berdoa kepada Bapa di sorga yang kepadanya Tuhan Yesus menaklukkan dirinya. Taat, patuh, tunduk kepada Bapa di sorga. Teladan seperti itulah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Supaya kita meneladani Dia. Begitu loh. Lalu jangan Anda membuat kesimpulan Islam jadi benar. Itu kesimpulan yang dungu. Begitu loh. Justru orang Islam itu harus ganti Tuhannya. Jangan lagi Muhammad dan Allah. Begitu loh. Kepada siapa Yesus menghamba? Kepada siapa Tuhan Yesus menghamba? Kepada Bapa di sorga. Jadi orang-orang Islam kalau memang kalian mau mengikuti Tuhan Yesus, kalian juga harus menghamba kepada Bapa di sorga. Jangan menghamba kepada Allah. Gimana? Marilah, terima kasih. Marilah kita mengimani Bible. Jangan kita mengimani kata orang tentang Bible. Enggak. Bible-nya itu. Ya. Saya kalau mau pura nih. Kristen itu bukan apa kata orang tentang Bible. Kristen itu adalah apa kata Bible. Bukan apa kata orang tentang Bible. Makanya baca Bible itu. Kalau kau belum baca, ya kamu masih cuma dengar kata orang. Ya, bukankah seperti itu? Apa yang ingin Tuhan Yesus inginkan? Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapa aku ini? Kata orang dia bilang. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang mengatakan engkau adalah nabi yang akan datang. Ada yang mengatakan engkau begini, dan begitu. Apa? Keinginan Tuhan Yesus apa? Menurut kamu, siapa aku ini? Jangan kata orang. Begitu loh. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Bukan kamu yang berkata-kata itu, tetapi perkataan itu datang dari sorga. Begitu. Jadi perkataan itu sudah terjawab siapa Yesus. Dia adalah Sang Mesias. Nah, Mesias itu gelarnya itu yaitu gelarnya itu. Gelarnya itu Sang Gusti yang akan memerintah di bumi ini sampai selama-lamanya. Karena Bapa di sorga itu tidak seperti kita. Bapa di sorga itu dikatakan di dalam Bible, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Sebesar apa itu langit singgasananya, bumi tumpuan kakinya? Ya kan? Rumah apa yang kau hendak dirikan bagi dia? Bukankah langit ini singgasananya? Makanya bagaimana sih Bapa di sorga itu memerintah? Bagaimana Bapa di sorga itu ada di tengah-tengah umat manusia? Bagaimana Bapa di sorga itu menjadi Immanuel atau Allah yang beserta kita? Ya dengan perantaraan Sang Mesias, anak yang dikasihinya. Begitu. Makanya barang siapa yang melihat Yesus, dia melihat Bapa di sorga. Bukan berarti Yesus dan Bapa di sorga itu orang yang sama, bukan. Tetapi Bapa di sorga, Yesus adalah pengejawantahan. Begitu. Seperti itu ya teman-teman ya, biar kalian paham ya. Biar kita mengerti iman kekristenan kita. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada Bapa di sorga. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ Dia melenyapkan kematian itu. Makanya bersama dengan Tuhan Yesus itu sama saja dengan bersama Bapa di sorga. Coba, ketika engkau hidup bersama Tuhan, Bapa di sorga yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, apakah engkau takut lagi dengan kematian? Tidak. Apakah engkau takut lagi dengan penderitaan? Tidak. Gitu loh.
Seperti itu juga ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia akan melenyapkan maut. Dia akan melenyapkan kematian itu. Begitu. Terima kasih, terima kasih. Itulah iman kita, teman-teman. Nah, inilah yang kita bawa kepada orang-orang Islam. Ya, jangan kalian pakai bahasa yang muter melintir. Bikin muslim pening dengar penjelasanmu. Gitu loh. Pening orang Islam dengar penjelasanmu. Dia yang tadinya mau menerima Injil, jadi mumet dengan penjelasanmu sendiri. Injil itu nggak bikin mumet kok. Kalau kamu menjelaskan Injil itu apa adanya. Begitu loh. Ya, ayo. Makanya kita galakkan, gerakan supaya mereka ganti Tuhan mereka. Jangan lagi Allah dan Muhammad. Seperti itu ya. Sabar. Coba kita kasih naik ada Sujono. Coba kita kasih naik Sujono. Ya, selamat malam Sujono. Ya, selamat malam, Bang. Ya, silakan Sujono nyalakan kamera. Ya, Sujono. Oke. Ya, Bang. Ya, Muslim ataukah Kristen, Sujono? Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Menggema. Suara Anda ini menggema juga nih. Menggema. Ya. Apa? Bagusin dulu ya, Bang ya. Kenapa ya? Perangkat Anda bagusin dulu. Nanti kalau sudah bagus baru kesini lagi. Ya. Enggak ada apa-apa. Bagus baru kesini. Enggak apa-apa, gundul enggak apa-apa. Oke, ya silakan ya. Kalau mau naik ya pastikan sinyal kalian bagus, sinyal kalian kuat. Ya. Saya ini adalah seorang apologet ya yang memberitakan kepada orang-orang Islam Injil yang sebenarnya. Karena banyak orang-orang Kristen ya, mereka nggak ngerti Injil, lalu memberitakan Injil tapi bukan Injil yang diberitakan. Yang diberitakan adalah nanti ini lagi ya. Ayo silakan. Kita masih teruskan kembali ya. Ada M Brasin 01 ya, M Brasin 01. Ya, silakan M Brasin 01. Selamat malam M Brasin. Malam. Ya. Anda Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Silakan. Ya, sebetulnya banyak, Bang, tergantung. Saya hanya mau menjawab saja. Apa itu? Apakah Anda mau mengakui ini bahwa Allah punya Tuhan namanya Muhammad? Bang, kalau Anda mempelajari agama Islam dengan sungguh-sungguh, kalau Anda mempelajari Al-Quran dan hadis dengan sungguh-sungguh, pasti Anda akan mengakui bahwa Allah punya Tuhan. Siapakah Tuhannya Allah? Enggak. Ya Muhammad. Saya sudah sangat banyak belajar Al-Quran dan hadis. Oke, baiklah. Dari Mantap kecil. ini. Mantap ini diskusi kita ini. Mantap ini. Oke, baik. Gini, Bang. Menurut Anda, orang yang mengaku dirinya ateis, orang yang tidak mempercayai adanya Sang Pencipta alam semesta ini, mereka punya Tuhan nggak? Mereka punya Tuhan, ya, sebetulnya punya, tapi tidak mengakuinya. Nah, ini nggak pernah baca Quran ini.
Saya ini sudah ribuan kali membahas kata-kata Tuhan. Saya udah ribuan kali menjelaskan kepada orang-orang Islam pengertian menuhankan. Tapi masih saja gubluk permanen. Coba nih dengerin saya, Brasin. Orang yang ateis, orang yang mengingkari adanya Sang Pencipta langit dan bumi, mereka itu menurut Al-Quran adalah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya. Nah, kata menuhankan hawa nafsunya itu adalah bentuk majas hiperbola, bisa Di mana majas ini? Jadi mereka mempertuhan hawa nafsu nggak? Tenang. Mereka menjadikan hawa nafsu jadi Tuhan nggak? Nah, kata Tuhan itu makna sebenarnya apa makna majas? Sebenarnya mana majas? Ya, belajar lagi dulu. nih? Ada saja ini orang majas. Ya sudah, gini saja. Coba kau jawab saja dulu ini. Coba dengarkan biar enak kita diskusi ya. Orang-orang ateis. Orang ateis. Orang yang tidak mengakui adanya Sang Pencipta langit dan bumi. Menurut Al-Quran, mereka itu adalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi sebenarnya mereka itu punya Tuhan. Tuhannya apa? Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Karena apa? Karena mereka mengikuti kehendak daripada hawa nafsunya itu. Buka dulu kitab Balaghah. Menuhankan hawa nafsu itu namanya majas hiperbola. Ya sudah, apa artinya menuhankan hawa nafsu? Ya kan menuruti hawa nafsu. Itu makna sebenarnya kan menuruti, tetapi Iya. karena hiperbola maka diangkatlah kata menuhankan. Oke. Jadi seseorang yang mengikuti takluk kepada hawa nafsunya disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang menuhankan hawa nafsu, betul? Ya. Iya. Nah, Tapi dalam bentuk hiperbola itu. oke lah, nggak apa-apa lah. Saya turutilah karangan Anda dalam bentuk hiperbola itu, walaupun di Quran nggak ada Ya seperti bukan itu. karangan, harus pakai ilmu memahami. Emang Al-Quran ada di itu kan Quran harus pakai hiperbola? ilmu, bukan. Berarti Quran menggunakan bahasa yang berlebih-lebihan. Ya, bukan Quran saja, Bible juga ada. Nggak usah Bible dulu. Menurut Anda Al-Quran menggunakan bahasa yang berlebih-lebihan? Ya, ada juga namanya juga majas kan. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Maka ikut Ini ditanya bagaimana aksen bahasa. apa? Dijawab apa? Saya tanya, apakah Al-Quran menggunakan kosakata yang berlebih-lebihan? Menggunakan hiperbola, iya. Terkadang. Baik. Ternyata Quran menggunakan kata yang berlebih-lebihan. Oke. Jadi kalau saya menggunakan bahasa-bahasa Al-Quran, berarti Allah mempertuhan Muhammad. Gimana? Ngawur itu. Oke, Ngawur. sekarang saya tanya, benarkah Allah Banyak menuruti ngawur. sebentar. Benarkah Allah menuruti hawa nafsu Muhammad? Itu kan ayat di itu Ditanya Al-Ahzab itu ya. apa nih? Benarkah Allah menuruti hawa nafsu Muhammad? Itu kan hadis itu keterangannya. Yang ditanya Hadis dan benar Al-Quran atau itu- tidak, Pia? Saya itu tanya, benar atau tidak? Benar atau tidak Allah menuruti hawa nafsu Muhammad? Hawa nafsu keinginan yang bagaimana? Karena Makanya Anda harus mengerti sebuah bahasa dulu. Anda mengerti kosakata. Oh, Lah, waktu iya, itu biar dengar. jelas. Sekarang lagi ada gorengan baru nih. Pokoknya kalau tidak membahas Edis, kalian akan sepi. Percaya sama saya. Mau rame bahas Edis Wah. TV.
ada satu gorengan baru sekarang, makanan baru bagi para mamon ya. Nih, apa makanan barunya? Mengenai pernyataan saya ketika saya berdebat dengan seseorang muslim yang saya katakan bahwa Yesus memiliki Tuhan. Karena apa? Pada waktu itu kita memperdebatkan apa maksudnya mempertuhan atau memiliki Tuhan atau menuhankan. Orang yang berdebat dengan saya itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Mana? Saya tidak mengakui, saya tidak. Iya, karena kamu tidak mengerti definisi mempertuhan. Apa mengerti bagaimana? Sudah mengerti saya. Apa sih mempertuhan itu maksudnya? Maksudnya apa mempertuhan? Ya menjadikan Tuhan. Menjadikan Gimana maksudnya? Tuhan. Maksudnya menjadikan Tuhan itu apa? Ya tergantung konteksnya bagaimana. Konteksnya dengan apa dulu? Ya kan dengan Ya, belajar lagi. Coba gini. jangan berpolemik. Apa kategori sehingga perbuatan itu disebut perbuatan mempertuhan? Ya menjadikan Tuhan bagaimana? Ya tergantung konteksnya bagaimana dulu. Konteksnya tergantung bagaimana tergantung. Ya pertanyaannya bagaimana dulu? Tergantung bagaimana? Ya tergantung lafaz apa tergantung kata yang disanding dengan Tuhan itu bagaimana? Kata sanding tergantung. Lah. Ya udah tidur dulu sana. Sulit kamu mengakui kenyataan. Ya, silakan. Aku bersaksi bahwa Allah punya Tuhan namanya Muhammad. Allah itu punya Tuhan. Siapa tuannya Allah? Tuhannya Muhammad, Tuhannya Allah. Tuannya Allah atau Tuhannya Allah siapa? Ya Muhammad, gimana? Karena pekerjaan Allah itu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Iman. Ya silakan. Kita kasih naik ada Anis Lase. Ya silakan Anis Lase. Selamat malam Anis Lase. Macet-macet Anis Lase. Apakah Anda sudah membeli sinyal? Halo? Iya. Ya silakan nyalakan kamera. Kameranya gimana? Kedengeran. Kamera silakan nyalakan. Kirim dulu. Kirim, baik. Tuh, sudah. Sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda setujui. Udah. Kan nggak bisa. Ya sudah. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan dulu ya. Ngapainlah kau naik ke sini? Kau bisukan dirimu, kau tak nyalakan kameramu. Berharap dapat koin nyasar dia, teman-teman. Oke. Kita lanjutkan kembali. Mohon maaf ini teman-teman ya, kita siarannya itu tertunda. Kita baru mulai siaran tuh 8:30 malam. Biasanya kita sudah mulai itu antara jam 7 sampai jam 8 ya. Tapi ini sampai 8:30. Semalam karena tadi itu saya tidur terlambat begitu ya. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar. Cinta dan dilema. Wow. Nama yang unik. Ya, selamat malam Cinta dan Dilema. Cinta dan dilema, silakan. Kabur. Oke.
Kita kasih naik Brekele. Brekele. Oh, Sadis TV. Oh, Sadis TV. Silakan Sadis TV, nyalakan kamera Anda. Sadis TV. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Kita di sini lagi mengundang yang Muslim nih ya. Oke, kita kasih naik ada Brekele. Brekele. Ya, selamat malam Brekele. Malam, Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ini. Kameranya jangan terlalu dekat, Bang. Dekat apa? Dah. Seperti ini loh, Bang, seperti ini. Jangan wajah Anda penuh di kamera itu, Bang. Yang penting kan apa ini? Yang penting on cam. Ini, kalau Abang sudah malu jadi orang Islam, jangan memaksakan diri, Bang. Antat. Nah kan sinyal kau terganggu kan, Des? Itulah kualat kau kan. Oke, baiklah ya, kita turunkan lah ya. Kita tidak menanggapi orang yang agak sedikit ada gangguan jiwa ya. Ayo silakan, silakan. Ini orang-orang menggoreng perkataan saya, di mana saya mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan dalam sebuah diskusi antara saya dengan Muslim. Tapi ditanya pengertian mempertuhan, nggak tahu itu orang yang ngomong itu. Ya, ayo silakan. Kalian tahu nggak mempertuhan itu apa? Ini adalah topik yang sudah berulang-ulang ini. Ratusan kali saya ngangkat tema ini. Tapi ya memang karena mungkin otaknya memang udah dol, ya bagaimana? Ya, karena udah dol otaknya. Apa kalian pikir Tuhan Yesus mengikuti dirinya sendiri? Apa kalian pikir Tuhan Yesus melakukan kehendaknya sendiri? Coba baca Bible dengan baik. Kehendak siapa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kehendak Bapa di sorga. Kita sudah bahas ribuan kali, ratusan kali. Apa pengertian mempertuhan? Paham nggak kalian mempertuhan itu apa? Sungguh nekat yang nyata. Ayo silakan. Apa kalian pikir Tuhan Yesus mempertuhan hawa nafsunya, keinginannya sendiri, mengikuti dirinya sendiri? Tidak. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya, Bapa di sorga. Jadi banyak orang asal ngomong begitu ya, tapi dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ayo silakan. Kita kasih naik ada ketua Oke sebentar. Kazam sebentar. Ya, yang Muslim saja kita kasih naik Kazam. Kazam. Ya. Selamat malam, saudara Kazam. Ya, Muslim Bang. Onde na bari. Ketua Kungkek. Oh, salah pencet kita. Terusnya Kazam. Ya, silakan. Ketua Kungkek. Apakah Anda seorang Muslim? Ketua Kungkek. Ya, Bang. Ya, Abang Muslim, Bang? Kristen, Bang, Kristen. Kenapa Abang naik ke sini, Bang? Mau nyapa Abang aja. Bang, di sini kita kasih kesempatan dulu kepada yang Islam, Bang, supaya mereka sadar. Bang. Begitu ya, Bang ya? Siap, Bang, siap. Siap, Bang, siap. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Mohon maaf ya, Bang ya. Bang. Oke, siap, saya Bang. turunkan. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, forum ini forum dialog
antara Islam dan Kristen. Diskusi atau debat antara Islam dan Kristen. Kasihlah kesempatan kepada orang-orang Islam supaya mereka beradu argumen dengan saya, supaya mereka membalikkan argumen saya, tapi mereka tidak bisa. Ini yang sedang saya sadarkan kepada mereka. Nah, malam ini kita sadarkan mereka bahwa Allah punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad itu. Karena pekerjaan Allah itu hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kalau Anda menuruti hawa nafsu Anda mengikuti hawa nafsu Anda, kata Al-Quran, Anda menuhankan. Anda punya Tuhan, Tuhan Anda hawa nafsu Anda itu. Ini bahasa Al-Quran, bukan bahasa saya. Bahasa Bible pun juga sama sebenarnya. Kalau Anda mengikuti hawa nafsumu, misal hawa nafsumu menggerakkan kamu untuk korupsi, hawa nafsumu menggerakkan kamu untuk mencelakai orang lain, hawa nafsumu menggerakkanmu untuk mencuri, berzina dan lain sebagainya. Ketika kau dikontrol oleh hawa nafsumu itu, menurut Bible, Tuhanmu itu hawa nafsumu itu. Makanya kau harus ngerti apa itu Tuhan. Udah capek saya ngomong ini. Bahkan ini sudah menjadi salah satu tema yang sangat membosankan yang saya bahas. Tapi mau gimana, orang nggak paham-paham juga. Menurut bahasa itu, menurut pengertian bahasa itu, maka kesimpulannya memang itu. Bahwa Allah punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad. Karena pekerjaan Allah menurut istrinya Muhammad, kegiatan Allah menurut istrinya Muhammad adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Gimana Anda ini? Ayo silakan. Naik kemari, bantah perkataan saya. Sanggup nggak kamu? Ayo. Silakan yang muslim-muslim, saya kasih kesempatan kepada kalian untuk datang dan membantah perkataan saya. Kita kasih naik ada Sofyan. Sofyan Lehima. Ya, silakan Sofyan Lehima. Sofyan Lehima. Oke, macet ya. Kita turunkan. Kita masih menanti-nanti nih ya. Kita nanti-nantikan muslim yang waras. Feriansyah datang lagi nih. Ya, Feriansyah ini teman-teman termasuk pelanggan setia kita, di mana dia ini tidak pernah absen ini kalau kita sedang live ini. Tapi sayang ya, sekalipun dia pelanggan setia, dia juga pelanggan yang belum pernah menggunakan akal warasnya. Makanya sampai sekarang dia masih muslim. Ya, Feriansyah. Oke, baik ya. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada kata Al-Quran. Dari namanya ini dia udah kata Al-Quran. Harusnya dia ini seorang gentleman. Ini tapi udah berapa kali naik, ngomong aja dia nggak berani. Ya, silakan bro. Anda muslim? Muslim bro? Anda lihat kan? Anda menjadi saksi. Anda menjadi saksi betapa umat Islam itu tidak berdaya menghadapi saya. Lemah mereka. Lemah. Iya. Lemah sekali. Oke, kita kasih naik ada... Ini namanya huruf Arab. Coba kita kasih naik ini. Ada mo.
Siapa ini? Siapa ini? Mahtun? Mahtun? Atau siapa nama Anda? Ya, silakan, nyalakan kamera, bro. Nyalakan kamera, bro. Ya bro. Berisik, Bang. Berisik, Bang. Berisik. Coba ini, Anda pakai perangkat apa ini? Perangkat apa ini? Waduh. Hancur, Bang. Suara Bang. Hancur. Iya, remuk, Bang. Remuk redam. Cobalah, nggak usah pakai begitu. Buat apa sih besar-besaran suara? Yang dibesarin itu akal, jangan suara. Memang kalian orang Islam ini toa aja yang dibesarin ini. Suara dibesarin terus, ditambahin terus toanya, tapi otak nggak pernah dibesarin. Iya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan, Bang. Saya mau tanya, Apa itu, Bang? maksud tema kau itu, aku bersaksi bahwa Allah punya Tuhan. Nah, kan tersenyum dia. Suara Anda terlalu pelan sekarang. lancar. Coba pakai headset, tetapi tidak perlu pakai efek, tidak perlu kamu bikin suaramu biar menggelegar. Sorry. Yang menggelegar itu otaknya, Bang. Akalnya menggelegar gitu loh. Keren. Jangan suara yang menggelegar. Ya, silakan. Oke. Dengar? Dengar. Dengar. Oke. Anda. Coba kau jelaskan tema kau. Oke, baik. Jelaskan tema saya. Jadi begini, Bang. Apa yang dimaksud mempunyai Tuhan atau mempertuhan? Banyak orang tidak tahu yang dimaksud mempunyai Tuhan atau mempertuhan. Begini, Bang. Menurut Al-Quran, orang yang menuruti tahluk, taat, tunduk kepada hawa nafsunya, mereka ini punya Tuhan siapa? Allah atau hawa nafsunya? Coba ulangin. Orang-orang yang mengikuti tahluk, taat, tunduk kepada hawa nafsunya, orang-orang ini menurut Al-Quran punya Tuhan itu siapa? Allah atau hawa nafsu? Hawa nafsu lah. Hawa nafsu. Bagus, ini Anda pintar ini. Kenapa kok mereka disebut oleh Al-Quran bahwa mereka punya Tuhan itu adalah hawa nafsu, bukan Allah? Kita mesti tahu apa definisi Tuhan itu. Pertama, dalam Al-Quran itu kita tidak boleh terjemahkan dengan bahasa selain Quran. Inna anzalnahul Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Quran itu dari bahasa Arab. Coba kamu berpikir, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Jadi jika engkau mentafsirkan Quran itu, engkau bukan ahlinya, engkau akan tersesat macam kau sekarang. Kau sesat. Oke, baik. Sekarang kalau orang menuruti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, tahluk kepada hawa nafsu, berarti Tuhannya itu adalah hawa nafsu, betul? Maksud Tuhan di sana bukan Tuhan yang mencipta segala-galanya. Saya tidak bilang yang menciptakan. Saya tidak berbicara mengenai, inilah teman-teman. Saya tidak bilang masalah sang pencipta. Saya bilang Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu maksudnya Tuan. Tuhan sama. Seseorang atau sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri, menghambakan diri. Itu maksudnya. Bukan maksud begitu. Menghambakan bukan. Salah tafsir. Kau sudah salah tafsir. Terus gimana? Mengikuti nafsu itu bukan maksud bertuhan kepada nafsu. Dia hanya mengikuti. Ya, buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Coba silakan. Buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23.
Balik lagi nih orang. Kau bukalah, sebab saya punya Quran ada dalam bilik. Saya malas mau masuk. Malas. Buka. Kau sendiri buka. Saya sudah hafal terangkan. ayatnya. Saya hafal ayatnya. Quran surat Al-Jazziyah nomor 23. Maka pernahkah kamu melihat? Kejap. Itu bukan Quran, itu terjemahan. Quran itu bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Baik. Anda saya suruh baca Quran dalam Qurannya. Baik. Anda saya suruh baca Quran dalam bahasa Arab ya. Sabar ya. Kau yang baca, sebab kau yang Lomba baca huruf Arab lagi nih. Lomba baca huruf Arab. Aku sudah beritahu. Baik. Quran itu bukan terjemahan. Al-Jazziyah Dia 23 ya. Oke. Kita bukakan surat Al-Jazziyah nomor 23. Ini ayat yang sudah berulang-ulang kita jelaskan kepada muslimnya. Tapi selalu ada pasien baru yang tidak mengerti Al-Quran. Sebentar diakuinya Tuhannya hawa nafsu, sebentar tidak. Baik. Kita balikkan. Nih. Ini Al-Quran atau bukan? Coba. Al-Quran berbahasa Arab. Oke, Al-Quran berbahasa Arab. Nah. Coba kita artikan satu persatu. Silakan. Coba. Ini kan Anda yang Muslim kok Baca. jadi saya. Kau yang tunjukkan. Oke. Sekarang nih. Oke, Afa Ra'ita. Betul. Ra'ita. Oke. Mini. Loh, gimana ini malah ketawa-ketawa, malah lomba baca huruf Arab. Tidak. Oke, sekarang. Oke. Di sini jelas diartikan. Tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Oke, ada nggak di sini kata-kata menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Nah, Tuhan itu apa? Sang pencipta di sini. Kita tahu definisi Tuhan itu apa? Adakah Tuhan itu ya Tuhan itu Tuhan sama gimana? Di sini jelas-jelas dikatakan mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Apakah mereka menjadikan hawa nafsu sebagai sang pencipta? Bukan menyembah, hanya mengikut. Iya, mereka mengikuti. Mereka mengikuti hawa nafsunya, betul? Oke, sekarang menurut Aisyah, Allah mengikuti hawa nafsunya Muhammad nggak? Ya. Oke, berarti Allah mentuhankan Muhammad, betul? Nah, bukan semua yang berat, saudara-saudara. Tuhan yang dikatakan Tuhan itu yang disembah, bukan yang disembah. Sekarang balik lagi. Ya, tidur dulu di sana. Tidur kau di sana. Ya, menyadarkan orang Islam akan kedunguannya yang permanen. Tadi sudah saya jelaskan, dan ini sudah termasuk tema yang membosankan. Walaupun ada seseorang mengaku ateis, walaupun ada seseorang yang tidak mengakui bahwa dunia ini diciptakan, dia tidak mengakui adanya sang pencipta, jangan kamu kira mereka tidak punya Tuhan. Ada Tuhan mereka. Tuhan mereka itu hawa nafsu mereka. Keinginan mereka itulah hawa nafsunya, Tuhannya. Makanya Anda pahami bahasa Quran dan bahasa Bible itu. Perut aja bisa jadi Tuhan. Ada di dalam Bible itu. Tuhan mereka, ilah mereka, Allah mereka itu adalah perut mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka mengikuti kemauan-kemauannya itu. Gimana ini? Oke, kita kasih naik ada sabar ya.
Kita kasih naik ada L Sweet. L Sweet. Ya, silakan L Sweet. Silakan L Sweet. Selamat malam. Oke, terpental lagi dia ya. Kita kasih naik ada Agustet. Agustet. Wahai muslim, sadarlah kalian, berhenti kalian tuhankan Muhammad. Lodis. Ya, Agustet. Apa kabar Agustet? Baik, kabarnya Dis. Baik. Gimana? Itu loh dari tadi aku menyimak terus pendapatmu. Seakan kamu memframing itu, aku bersaksi bahwa Allah punya Tuhan, namanya Muhammad. Siapa yang Allah taati? Allah nggak menaati. Nah, ini. Manusia yang harus taat kepada Allah. Siapa Nah, yang makanya Allah kamu turuti framing. dan taati? Allah menuruti daripada hambanya yang mau berdoa kepadanya. Menurut Aisyah, Ya, siapa yang dituruti dan ditaati oleh Allah, bahkan dia begitu cepat menuruti hawa nafsunya orang sebentar. tersebut. Sebelum melanjutkan diskusi kita, saya ingin ngomong, boleh apa enggak? Lari-larian dia ini. Sedikit saja. Ini Agus, buat- coba buat- dengar dulu, buat dengar pesan. dulu, dengar. Menurut Aisyah, Allah itu menuruti dan mentaati hawa nafsunya siapa? Allah menuruti hawa nafsunya. Saya baru dengar itu. Kalau dari tadi aku dengar perkataanmu, katanya kata Aisyah, Allah menuruti daripada hawa nafsu Muhammad. Iya. Itu kamu dapat hadis dari mana? Oke, buka Sahih Bukhari nomor 4414. Ya coba kamu buka, tak baca aku. Baik, kita sabar ya teman-teman ya, kita ikuti dia. Sahih Bukhari 4414 ya. Oke. Oke. Coba dibaca. Kamu yang saya suruh baca nanti, jangan saya lagi kamu Ya. suruh baca. Masa saya kamu suruh baca? Baik. Nih ya. Coba. Ini Sahih Bukhari 4414, betul? Betul? Betul. Oke. Ya, betul. Coba. Demi Allah, Mana? saya Aisyah berkata, demi Allah, apa kata Aisyah? Saya tidak melihat Robmu. Kecuali Robmu ini siapa ini? Allah. Robmu siapa yang dimaksudmu ini? Robmu. Munya itu Allah. siapa? Robmu kok Allah? Kamu ini Ya sudah, coba baca dari Ih, atas apa ini. bodoh? Coba baca dari sini. Kamu hanya dari boleh atas dulu kalau baca kamu. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan boleh kan pula tadi sudah menggauli dijelaskan, siapa yang kamu temanku. kehendaki. Ya, Dan bahwa itu siapa-siapa yang istrinya. kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak Oke, ada dosa bagimu. Cukup dulu. Kamu setuju nggak apa yang tadi kamu baca itu, bahwa Muhammad boleh menggauli siapapun, itu dalam konteks di situ adalah semua istrinya yang sah. Tadi Ya, sudah kita nggak usah bahas dijelaskan, itulah. oke. Ini Ya, kalau terus kamu baca, ke bawah. lihat nih ya. Aisyah itu berkata begini, perhatikan. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Iya, kenapa terus? Apakah di sini istri? Yang dipermasalahkan apa? Tenang, apakah di sini Istri. istri? Istri. Apakah di situ ada Wanita. bahasa konteks yang mengatakan iya, apakah di situ Wanita, saya selalu cemburu kepada setiap wanita, Kepada bukan setiap wanita. istri. Iya, tapi kamu harus
tahu konteks di situ wanita adalah azwajun nabi, beberapa istrinya nabi. Kamu kok ngeyel? Inilah Kamu jangan makanya memaksa kamu dong. ini gini loh. Iya, lihat nih. makanya begini. Aisyah ngomong Dis, gimana? Dis. Apakah Begini, Dis. Satu kata seorang dulu. wanita menyerahkan Sabar, Dis. diri? Sabar. Ini Sabar, Aisyah sabar. berbicara mengenai perempuan-perempuan Sabar, Dis. Oke. yang menyerahkan tubuhnya Dis. kepada Muhammad. Sabar, Dis. Tahan napas. Katanya kamu biasanya begitu, tahan napas begini. Islam akan hancur gara-gara orang yang Islam mengaku ustadz belajar dari Google. Kristen akan Kok lari hancur. kemana-mana? Dengar. Dengar dulu. Ini membahas Kristen pun mengenai akan seorang hancur wanita yang menyerahkan seorang diri yang kepada Muhammad. Betul atau dari salah? Kristen belajarnya dari Google. Salah. Tenang, Agus. Coba kamu yang baca. Mana tak baca? Nih, Apakah seorang wanita itu dimaksud istrinya baginda Nabi? Ya kau ke laut sana. Ke laut kau sana, ke laut. Nih loh, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Ini loh, saya selalu cemburu kepada setiap wanita. Nggak ada di sini ngomongin istri. Di sini dulu banyak perempuan-perempuan itu nyerahin diri, nyerahin tubuhnya sama Muhammad. Itu membuat Aisyah cemburu, pengak. Kalau istrinya ngapain Aisyah sewot? Kalau memang istrinya Muhammad, tidak mungkin Aisyah itu protes. Itu kan istrinya. Ini mengenai perempuan-perempuan random, perempuan-perempuan siapapun yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita. Setiap wanita, ini ngomongin banyak orang yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah pantas? Pantas nggak seorang wanita itu menyerahkan dirinya? Aisyah itu merasa terheran-heranan, gak punya malu perempuan itu nyerahkan tubuhnya sama Muhammad. Ini konteksnya. Kau wanita, tak punya malu kau serahkan dirimu, kau serahkan tubuhmu kepada Muhammad tanpa mahar. Ini konteksnya, biar kau paham. Makanya dia cemburu. Apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka langsung cepat nih, Allah cepat turunkan ayat. Menurunkan ayat. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Maka Aisyah pinter Aisyah ini. Dia bilang, saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, Tuhanmu itu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini kalau kalian cek bahasa Arabnya, nih ya, hawaika, hawa nafsunya Muhammad. Jadi Aisyah yang ngomong bahwa Tuhannya Muhammad atau Robnya Muhammad begitu sigap menuruti nafsunya Muhammad. Kamu nggak sadar-sadar. Makanya banyak orang ngomong, kalau celana pengen turun, turunlah ayat. Kan udah ada lagunya itu. Kalau pengen sesuatu langsung turun ayat. Makanya Aisyah yang ngomong itu. Aisyah yang ngomong. Kok kamu bilang saya sih gimana? Kok bebal sekali sih kalian ini? Makanya saya bilang, aku bersaksi bahwa Allah punya Tuhan. Namanya siapa? Ya Muhammad. Masih kalian tidak sadar, sungguh nekat yang nyata. Mari teman-teman kita gaungkan ini, kita sadarkan mereka.
Bahkan para malaikat, orang para malaikat, Jibril, Allah, semuanya bersolawat kepada Muhammad. Adakah Allah bersolawat kepada Muhammad? Adakah Muhammad bersolawat kepada Allah? Kagak ada. Yang ada Allah, para malaikat, Jibril, orang-orang, semuanya bersolawat kepada Muhammad. Gimana? Oke, Apriandi Saputra, silakan. Ya, silakan Apriandi, nyalakan kamera Anda. Apriandi. Ya, tunggu dulu. Ya, silakan Bang. Gelap nih. Bang, jangan gelap-gelapan Bang, nanti jadi nabi. Bukan. Sebenarnya nggak apa-apa Tadi kan jadi cuma nabi. satu Nabi Muhammad. Bang, sebenarnya tidak apa-apa jadi nabi. Yang penting tidak turun ayat perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada saya sebagai kekhususan Bang Edis. bagi saya. Bang Edis. Nyalain lampu dulu Bang, nggak bisa kita diskusi gini. Iya, hanya mau gelap ini tepatnya. Ya udah Emang dibawa dulu. gelap. Kalau udah malu jadi orang Islam dibawa. Ya. Kan ada lagunya itu kan. Nal 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 nal. Itulah namanya. Kalau punya keinginan, turunlah ayat. Asal sudah punya keinginan, turunlah ayat. Aduh, gimana? Oke, kita kasih ini ada Revs. Makasih Amian, makasih. Revs, ReFL. Makasih Leo, Lina, makasih. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Bang. Gelap, Bang. Bang. Jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti Bentar, jadi nabi. Nyalain lampu dulu. Silakan. Bentar. Nyalain lampu dulu bentar. Ya, silakan. Ini Anda kalau nggak salah ngechat saya ya. Ayo, berani nggak naikkan Ya. saya diskusi, betul? Ayo. Betul nggak Anda chat saya, kamu berani nggak diskusi dengan saya, betul? Iya. Oke. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Saya di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bang Edis aja. Oke, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya nggak ada lah. Saya mau bertanya sama Anda jadi males. Tanya aja. Mendingan Anda nyisir dulu depan kaca. Dari tadi Anda cuman begitu-begitu terus, ngapain? Anda kirimi pesan. Ayo, debat dengan saya tantang Anda diskusi. Saya pikir Anda berilmu. Ternyata saya tanya satu pertanyaan, Anda sudah membuktikan Anda tidak punya ilmu apapun. Di dalam Al-Quran, ada nggak ayat yang menyebutkan tentang orang-orang yang menuhankan hawa nafsu? Tolong bacakan, ayo. Nanti saya jelaskan. Baik, Bunyinya kita kayak turuti. gimana. Kita turuti mereka, teman-teman. Memang luar biasa mereka. Saya balikan dulu kamera saya. Sungguh nekat yang nyata orang-orang seperti ini, saudara-saudara. Baik. Oke. Ini Quran surat Al-Jadziyah ayat 23. Oke. Dikatakan di dalam terjemahannya, karena kalian itu nggak ngerti Quran,
penyebabnya karena kalian itu nggak baca terjemahannya. Makanya saya budayakan kalian untuk membaca artinya. Tahukah kamu, wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pertanyaan saya, menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Ya nggak ada lah. Berarti ayat ini bohong. Baca dari awal. Jadi kalau baca ayat jangan setengah-setengah. Baik. Tahukah kamu, Nabi Muhammad, orang yang menjadikan... Dari awalnya, dari awal. Ini Dari awalnya awal Arab, ini awalnya ini gimana ini orang ini awal. Ini awalnya. Dari awal ayatnya loh, Bang. Awal ayatnya maksudnya gimana? Bacakan. Sungguh luar Jadi jangan biasa, setengah-setengah. saudara-saudara. Kalau mau ngerti itu baca dari Kayak awal begini sampai mau akhir. ngajarin Jangan saya, suruh saya setengah-setengah. tanya katanya. Baik. Tahukah kamu, Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Apakah kamu, wahai manusia, tidak mengambil pelajaran? Nah, yang mau saya soroti di sini, Bang, statement Al-Quran yang mengatakan tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Pertanyaan saya, menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang demikian? Ya nggak ada lah. Ya, tidur Bang di sana. Tidur. Dan tiadalah mereka itu, melainkan orang-orang yang pansos belaka. Dan mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang nekat yang nyata. Siapakah orang-orang yang nekat yang nyata itu? Yaitu mereka yang telah ditunjukkan ayat kepadanya, tetapi mereka mengingkarinya. Itu. Kalian itu orang-orang seperti itu, udah ditunjukin ayatnya, masih saja membangkang. Oke, kita kasih naik ada zona Dina Ajus. Coba Dina Ajus. Ya, silakan. Dina Ajus. Selamat malam, Dina Ajus. Halo. Oke, kita turunkan ya. Teman-teman, jangan kalian naik sini itu seperti kalau ucapan itu loh, Idul Fitri. Ketika mulut tidak lagi sanggup berbicara dan ketika tangan tidak sanggup lagi mengetik kata-kata. Jangan kalau naik ke sini itu hanya diam. Baiklah, saya turunkan ya. Berat ini teman-teman ini. Ayo, silakan muslim, yuk silakan. Berbicaralah ya. Bicaralah muslim, jangan membisu. Walau sepatah kata, tentu ku dengar. Tambah senyum sedikit, apa sih susahnya? Nah itu loh, senyum dong. Ya. Malah semakin manis, semanis tebu. Ya, ayo silakan muslim bicara. Datang bicara, ngomong. Utarakan ya. Kalau hanya diam, aku tak tahu. Batu juga diam,
Kamu kan bukan batu. Ayo silakan. Kita kasih naik ada zona hijau. Zona hijau. Ya, selamat malam zona hijau. Zona hijau. Nyangkut lagi nih sinyalnya nih. Oke, kita turunkan lagi ya. Zona hijau tidak nyangkut-nyangkut. Tema. Ya, temanya sudah tadi teman-teman. Ya, jadi saya rasa teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang setia nongkrong di channel ini ya, teman-teman sudah paham ya. Jadi setiap kosakata yang saya ucapkan teman-teman paham. Begitu. Nah, kalau teman-teman paham, juga teman-teman punya tugas menjelaskan perkataan saya ini, untuk mengatakan perkataan saya ini juga kepada orang lain. Jadi kita harus gemakan, kita gaungkan. Begitu. Kalau Anda sudah banyak ilmu di sini, maka sudah waktunya Anda pun berangkat seperti saya untuk memberitakan kebenaran. Ya, seperti itu. Ayo, silakan. 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Tuhannya Allah dan Muhammad. Ya. Oke, kita kasih naik ada selfie 97. Selfie. Oke, selfie terpental. Iklan. Orang sudah ngomong banyak iklan-iklan ini. Selfie. Iklan. Baik. Kita iklan dulu ya. Teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV, dimanapun teman-teman sekalian berada, kita ada program ya teman-teman ya. Programnya itu apa? Programnya itu adalah pendirian tempat atau rumah apologet, markas apologet kita. Ya, teman-teman, kita dirikannya bukan di Konoha, tapi kita dirikan di sini. Ya. Walaupun pendirian tempat ini banyak menimbulkan para Yudas Iskariot yang